Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang regulasi dan keberagaman pengertian UMKM yang beranggotakan yang pertama ada Kristi Miranda Scarletta Ardia Putri, BP 19 10 11 2106. Selanjutnya ada Digahayu Tarakmal, BP 19 10 11 2121. Selanjutnya Feby Herina Putri Nasution, BP 19 10 11 2150. Yuniza Nanda Putri, BP 19 10 2153. Nurul Yuda, BP 19 10 11 2158. Kintania Dirkantari Ferison, BP 19 10 11 2159. Muhammad Alfarid, BP 19 10 11 2167. Risna Dharma, BP 19 10 11 2187. Aditya Pratama, BP 19 10 11 2189. Dan Walfik Aziza, BP 19 10 11 3007. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil, sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kintania. Kepada Kintania, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan sedikit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah suatu produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Terima kasih kepada Kentania. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisna Dharma. Kepada Lisna Dharma, silakan. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Adapun kriteria dari usaha kecil sebagaimana berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan lebih banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Baik, terima kasih Wisnu Dharma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Walfik Aziza. Kepada Walfik Aziza, disilakan. Baik, yang ketiga yaitu usaha menengah. Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriterianya adalah 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Baik, terima kasih Walfik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Kepada Feby, dipersilakan. Selanjutnya yaitu usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemudian, dunia usaha. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Pengertian UMKM
Badan Pusat Statistik berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Badan Pusat Statistik atau BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Menurut BPS, usaha mikro merupakan usaha jumlah dengan 11 usaha pekerja tetap hingga 4 orang. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Terima kasih Feby. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Digahayu. Kepada Digahayu, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi dari UMKM. Yang pertama, mengenai perizinan UMKM. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah wajib mengurus perizinan agar usahanya menjadi legal. Izin usaha juga diperlukan agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik ke depannya. Nah, apabila berniat terjun ke dunia usaha, maka yang harus diperhatikan adalah memiliki izin SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP ini diterbitkan berdasarkan domisili usaha dan penting dimiliki agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari pemerintah. Sebab SIUP juga memiliki peran penting dalam memajukan usaha terutama saat mengajukan pinjaman untuk modal ke perbankan maupun instansi keuangan lainnya. Terima kasih Diga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yaya. Kepada Yaya, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian itu ada yang kedua, yaitu regulasi perpajakan. Pemerintah memberikan kelonggaran perpajakan untuk kalangan para pelaku UMKM. Bagi mereka yang baru merintis usaha dengan modal terbatas dan omset tak lebih dari 4,8 miliar setahun, tarif pajak yang diterapkan sebelumnya terasa memberatkan. Untunglah, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 agar bisa memberikan ruang lebih bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Lewat regulasi terbaru UMKM, ia mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau tarif PPh final yang dikenakan UMKM diturunkan menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Penurunan tersebut diharap bisa mendorong pengusaha UMKM berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dan bisa mempermudah dalam melakukan kewajiban perpajakan. Terima kasih Yaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Farid. Kepada Al-Farid, disilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi pendanaan. Selanjutnya, meskipun tidak besar, tapi usaha kecil dan menengah atau UKM membantu mengurangi pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga mendapat perhatian pemerintah dan beberapa lembaga keuangan Indonesia. Salah satunya melalui program penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible, tetapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan perluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Jenis pinjaman ini berbeda dengan pinjaman lainnya karena memiliki suku bunga yang lebih rendah dari yang biasanya. Dalam kebijakan ini, suku bunga KUR ditetapkan sebesar 7% per tahun, dan skema subsidi yang bervariasi untuk setiap kategori KUR di kisaran 5,5% hingga 14%. Kemudian penyaluran dan bunga terjangkau membuat banyak UMKM berminat terhadap jenis pinjaman ini. Sepanjang 2018, total plafon penyaluran KUR pun mencapai Rp123 triliun, 123,631 triliun yang diseluruhkan ke berbagai sektor produktif seperti pertanian, perburuan, dan kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Baik, terima kasih Farid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Pratama. Kepada Aditya, dipersilahkan. Keempat itu kemitraan. Salah satu kunci agar UKM maju adalah dengan mengadopsi pola kemitraan, terutama dengan pelaku usaha besar yang telah memiliki nama. Pemerintah pun telah mengatur regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dalam pasal 30 dijelaskan jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. Baik, terima kasih Aditya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurulida. Kepada Nurulida, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur mengenai UMKM di Indonesia. Pasca krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998, jumlah UMKM malah meningkat terus. Bahkan menurut data BPS, usaha kecil, mikro, dan menengah mampu menyerap 85 sampai 107 juta tenaga kerja hingga tahun 2012. Di tahun itu pula, jumlah pengusaha yang ada di Indonesia ada 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, 99,99% atau 56.534.592 unit adalah UMKM. Sisanya sekitar 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang potensial, sehingga pemerintah dan legislatif membuat undang-undang sebagai bukti perhatian terhadap pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah, dan menjadi payung hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, persoalan seperti akses permodalan usaha kecil, mikro, dan menengah ke lembaga keuangan jadi teratasi. Selain itu, regulasi ini menjelaskan kewajiban pemerintah dalam menciptakan perkembangan UMKM menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya ada beberapa regulasi lain yang dibuat untuk melindungi UMKM, seperti yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang kepemilikan surat izin usaha sebagai bukti pengesahan dan legalitas dari pemerintah. Yang kedua, PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pelanggaran pajak yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM. Regulasi ini juga menjelaskan besaran pajak didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima perusahaan melalui peredaran bruto tertentu. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 terkait pendanaan modal usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.